Setelah melihat reaksi mantan istrinya, Emir sangat yakin bahwa Raihan masih mencintainya. Namun Raihan menepis semua pikiran Emir sambil menegaskan bahwa hal manusiawi jika dia mengkhawatirkan Emir. Kemudian Emir bersikeras meminta alasan Raihan ingin bercerai karena dia berniat memperbaiki pernikahan mereka. Namun Raihan memilih pergi dan tetap bungkam dalam menceritakan kebenaran. Kemudian Emir menghubungi sekretaris Nyonya Suhaila untuk mencari informasi karena berpikir bahwa almarhum telah menyimpan salinan video tersebut. Namun Emir malah mendapat kabar bahwa Cemre menghilang sejak kematian ibunya. Emir menghampiri Raihan untuk meminta bantuan memilihkan jas dan dasi yang cocok untuknya. Namun Raihan malah pergi karena mencoba menjauh dari Emir. Kemudian Raihan bertanya pada Zainab tentang pelajaran di sekolah. Namun Zainab malah memberitahu Raihan bahwa resep obat Tuan Hikmet telah berubah. Kemudian Raihan menemui Emir karena tidak memberi informasi soal kesehatan pamannya. Emir pun menyuruh Raihan membaca resep obat di meja sambil mendekati Raihan agar mengingat kenangan manis mereka di masa lalu. Namun Nigar menyela pembicaraan mereka sehingga Raihan mengambil kesempatan untuk pergi dari mantan suaminya. Kemudian Emir melihat Zainab membawa makanan ke kamar dan bertanya mengapa dia makan di sana. Lalu Zainab terpaksa memberitahu Emir dengan menceritakan kekejaman Nyonya Kafidan kepada mereka. Kemudian Emir memarahi Nyonya Kafidan dan mengancam akan pergi dari rumah jika ibunya mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa lalu. Selain itu Emir juga menegaskan bahwa Raihan dan Zainab akan bergabung kembali di meja makan sebagai keluarga. Melike meminta Raihan untuk memberi makan injir si burung kesayangan ke kamar Emir. Namun semua itu hanya akal-akalan Emir untuk mengundang Raihan ke makan malam romantis yang telah ia siapkan. Kemudian Raihan mencoba pergi namun Emir memintanya untuk duduk dan melupakan semua yang terjadi pada mereka. Sementara itu Nyonya Kafidan tidak suka melihat putranya bahagia bersama Raihan sehingga ia menghubungi Talas agar melakukan sesuatu untuk memisahkan mereka. Kemudian Raihan menerima pesan ancaman berisi video pembunuhan saat Emir bercerita tentang pengalaman lucu di pesawat bersama Zafer. Raihan pun pergi meninggalkan Emir sedangkan Nyonya Kafidan sangat senang karena rencananya berhasil. Kemal dan para pengacara mengerjakan dokumen untuk mencari cara memenangkan hak asuh putrinya. Kemudian Narin menghampiri Kemal yang sedang sedih karena diambang kegelisahan atas persidangan hak asuh yang menjadi kemungkinan akan kehilangan putrinya. Keesokan harinya Kemal dan Narin menghadiri persidangan dan meminta hakim untuk tidak memisahkan ayah dari putrinya. Namun hakim memberi keputusan bahwa Masal akan diserahkan kepada kakeknya sehingga membuat Kemal sedih. Raihan mendapat setangkai bunga mawar dari Emir sehingga ia mulai berdoa pada Tuhan agar membantunya dalam memecahkan kasus mantan suaminya. Kemudian Raihan menonton video berulang kali lalu menemukan keganjilan dalam video tersebut di mana ada bayangan muncul yang tak sesuai dengan posisi Emir. Raihan pun menyadari bahwa Emir bukan pembunuh karena video itu telah dimanipulasi. Kemudian Raihan bertanya pada Nyonya Kafidan tentang keberadaan Cemre namun Kafidan berbohong jika dia juga belum pernah melihatnya lagi. Kemal sangat sedih karena putrinya diambil oleh kakeknya. Sementara itu Narin mencoba menghibur suaminya lalu Narin mencari informasi tentang kakek Masal kepada Sehrie. Namun Sehrie tidak tahu lagi dengan kabarnya karena dia sudah tidak bertemu cucunya selama 3 tahun sejak ibu Masal meninggal. Kemudian Masal menagih janji pada ayahnya untuk pergi memancing bersama. Mereka pun pergi ke pantai untuk memancing sambil menghirup udara segar. Setelah pergi memancing Kemal menghabiskan waktu bersama putrinya dengan bermain di taman dan membacakan dongeng untuk Masal. Kemudian pengacara dan petugas pengadilan datang menjemput Masal sehingga Kemal terkejut melihat putrinya bersedia untuk pergi. Tentu saja Narin telah berbicara dengan Masal sebelum dijemput sehingga Masal bersedia untuk tinggal bersama kakeknya. Emir mencurigai pesan masuk ke ponsel Raihan sehingga dia mulai memeriksa ponselnya saat Raihan berada di dapur.
Namun Raihan muncul saat Emir akan membuka video pembunuhan tersebut. Keesokan harinya Raihan memutuskan kembali ke pabrik untuk menyelidiki kasus penculikan. Namun pada saat Raihan sedang mencari petunjuk, dia mendengar langkah kaki di mana langkah kaki itu milik Emir. Kemudian Emir meminta penjelasan atas penyelidikan yang sedang dilakukan Raihan karena ia menyadari bahwa keretakan pernikahan mereka dimulai setelah insiden penculikan. Namun Raihan terus mengingat ancaman Cemre sehingga ia tak berhenti menangis. Lalu Emir pun menyadari bahwa dia telah banyak menekan Raihan sehingga membawanya pulang. Setibanya di rumah, Emir terus mengingat ucapan Nyonya Suhaila dan bertanya-tanya soal hubungan Raihan dan Cemre tentang penculikan. Kemudian Emir meminta bantuan kepada teman polisinya untuk menemukan keberadaan Cemre. Sementara itu Talas tak henti menganiaya Cemre dan memaksanya untuk berganti pakaian karena ia akan memotretnya. Polisi memberi informasi pada Emir bahwa Cemre tidak pergi dari negaranya. Kemudian Emir mendapat sebuah pesan berisi foto Cemre yang terlihat baik-baik saja. Sementara itu Raihan berusaha berkomunikasi dengan Cemre namun anak buah Talas menjawab teleponnya. Kemudian Raihan mendengar suara pria yang pernah menculiknya sampai berpikir apa yang dilakukan Cemre dengan penculik itu. Kemudian Raihan meminta bantuan Emir untuk menemukan Cemre karena dia memiliki pertanyaan yang harus dijawab oleh Cemre. Namun Emir menghubungi polisi terlebih dahulu untuk meminta bantuan menemukan lokasi Cemre lewat sinyal telepon. Di tengah perjalanan Emir terus bertanya-tanya apa hubungan Cemre dan Raihan. Kemudian Emir dan Raihan berhenti di tengah jalan untuk bertanya alamat kepada seorang wanita tua pemilik kedai. Namun pemilik kedai malah menawarkan makanan dan menyuruh mereka untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Kemudian Raihan pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan sedangkan Emir bertemu dengan seorang pria yang ia kenali pada saat insiden penculikan. Emir pun segera bergegas mengejar pria itu dan menyuruh pemilik kedai untuk memberitahu Raihan agar tetap menunggunya di sana. Namun Raihan tidak bisa menunggu sehingga dia pergi berjalan ke arah hutan dan menemukan sebuah rumah di mana terdapat Cemre dan Talas di sana. Sementara itu di tengah kejar-mengejar tiba-tiba sebuah mobil traktor memblokir jalan Emir sehingga ia kehilangan jejak penculik. Kemudian Emir menelepon Raihan namun menyadari bahwa ponselnya ada di dalam mobil. Lalu Emir memeriksa ponsel dan menemukan video penculikan yang menyatakan bahwa Emir adalah pembunuh. Emir pun sangat terkejut karena dia tidak melakukan perbuatan itu dan menyadari bahwa penyebab perceraian mereka karena Raihan diancam oleh video tersebut. Sementara itu Raihan mendengar pengakuan dari Talas dan Cemre soal tragedi penculikan bahwa video itu palsu dan Emir tidak bersalah. Kemudian Talas menyekap Cemre kembali karena ia berniat membongkar kejahatannya pada Emir. Sementara itu Raihan masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Cemre namun Talas memergoki mereka. Kemudian Raihan membongkar semua kejahatan Cemre karena telah memanipulasi video penculikan itu. Namun Cemre menegaskan bahwa dia mencintai Emir dan rela mengorbankan apapun untuk memilikinya. Sementara itu Raihan berpikir bahwa Cemre sakit jiwa lalu mencoba menyadarkannya bahwa cintanya adalah obsesi dan Emir tidak mencintainya. Emir berhasil menemukan dan menangkap anak buah Talas. Kemudian Talas menelepon anak buahnya sehingga ia terjebak lalu mengatakan bahwa Raihan ada di tangannya. Kemudian Talas datang sambil menodongkan senjata pada Raihan dan Cemre sehingga Raihan pun mulai berdoa. Namun pistol itu tidak terisi peluru lalu Talas memotong kabel dan membiarkan air meluap agar mereka tersengat listrik. Kemudian Emir datang di tengah keputusasaan mereka. Namun Cemre sangat kesal karena Emir tidak menanggapinya saat ia meminta tolong untuk melepaskan ikatannya.